Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Mahendra dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali. Adapun rumusan masalah, saya akan bahas yang pertama, siapakah Imam Al-Ghazali? Yang kedua, bagaimanakah pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai filsafat? Kemudian yang ketiga, apa saja karya-karya Imam Al-Ghazali yang membahas mengenai filsafat? Baik, kita menuju ke langkah intinya, itu pembahasan di bab 2. Biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Ghazailah, suatu desa dekat Tus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1056 Masehi. Ayahnya seorang fakir dan saleh serta hidup sangat sederhana sebagai pemintal benang, mempunyai keagamaan yang tinggi dan mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasihat kepada umat. Sebelum ayahnya meninggal, Al-Ghazali dan saudaranya dititipkan kepada seorang sufi untuk dipelihara dan dididik. Karena ayahnya yang tidak berkecukupan dan harta warisan yang ditinggalkan untuk anaknya itu tidak banyak jumlahnya, maka sufi tersebut menyekolahkan mereka ke sebuah madrasah yang menyediakan biaya hidup bagi para muridnya. Guru Al-Ghazali yang paling utama di madrasah ini adalah Yusuf al-Nassaj, seorang sufi terkenal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali. Kita masuk ke poin kedua, yaitu pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali. Baik, sejumlah sejarawan peneliti Al-Ghazali menyebutkan bahwa maqasid al-falasifah atau tujuan para filsuf secara substansi berisi mirip dengan Danes nama Alai, satu-satunya karya utama filsafat Ibnu Sina yang ditulis dalam bahasa Persia. Meski dengan urutan bab yang berbeda, maqasid berisi 3 ilmu, yakni logika, matematik, filsafat alam tabi'iyat, dan metafisika ilahiyat. Al-Ghazali menyatakan di akhir maqasid bahwa kitab ini menjadi pengantar sebelum masuk ke tahafudz. Tahafudz al-Falasifah atau kerancuan para filsuf berisi argumentasi untuk menolak 3 pandangan metafisika filsuf Muslim Aristotelian seperti Al-Farabi dan terutama Ibnu Sina. Di Tahafudz, Al-Ghazali jelas menyatakan hanya dengan metafisikalah ia memiliki masalah utama dengan filsafat Ibnu Sina, bukan dengan cabang filsafat lain. Di akhir Tahafudz, Al-Ghazali menyebutkan bahwa ia akan menulis Mi'yar al-ilmi, standar ilmu, untuk menguraikan logika yang mendasari cara berpikirnya dalam tahafudz dan menjelaskan istilah-istilah teknis di dalamnya. Tetapi Mi'yar sejatinya berisi eksposisi logika Aristotelian yang sumber pengetahuan Al-Ghazali tentangnya tidak lepas dari karya-karya Ibnu Sina juga. Al-Ghazali menyatakan bahwa logika dan metafisika Aristoteles atau Ibnu Sina
bukanlah suatu kesatuan paket filsafat yang harus diterima semuanya. Dengan kata lain, Al-Ghazali juga mempromosikan ilmu logika, termasuk untuk ilmu agama seperti usul fikih. Di karyanya tentang usul fikih, Al-Mun Mustafa yang terpilih, yang menyatakan kalimat yang sering dikutip di muqaddimah kitab-kitab logika, "Man la ya'rif al-mantiq la yus la yustaqbil bi ilmi." Siapa tidak menguasai mantik, ilmunya tak terpercaya. Kemudian ada beberapa hal yang disanggah oleh Imam Al-Ghazali mengenai Aristotelian dalam kitab Tahafut Al-Falasifah. Di antaranya yang pertama tentang kekadiman alam menurut beliau. Alam ini adalah baru dan terwujud karena iradat yang kadim. Perwujudan dan ketiadaannya dikehendaki sesuai dengan zaman yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, Allah tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyat. Menurut beliau, pengetahuan Allah tentang juz'iyat tidak mesti harus mengakibatkan perubahan pada Tuhan. Karena sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu dan dengan ilmu yang satu dalam keaslian dan keabadiannya, tanpa mengalami perubahan. Yang ketiga, pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani. Al-Ghazali lebih menekankan argumennya atas dasar sifat kemahakuasaan Allah, bahwa Allah mampu menciptakan segala sesuatu dan ketiadaan. Karena itu, Allah pun mampu membangkitkan kembali tubuh dan tulang belulang manusia yang telah hancur menjadi tanah ke dalam bentuk semula. Dan adapun ketiga itu karya-karya Imam Al-Ghazali tentang filsafat. Dalam sepanjang hidupnya, Imam Al-Ghazali telah menulis puluhan kitab yang membahas mengenai berbagai macam keilmuan. Di antaranya karya-karyanya membahas yang tentang filsafat, yaitu Al-Munqidh min Al-Dalal, penyelamat dari kesesatan, Maqasid Al-Falasifah, tujuan para filsuf, Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf, dan beberapa kitab lainnya yang berkaitan dengan metode filsafat Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulum Ad-Din, Mi'yat Ad-Din, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad Al-Musyaffah, Al-Qistas Al-Mustaqim, dan lain sebagainya. Jadi itulah sempat yang saya bahas. Kemudian kesimpulannya itu Imam Al-Ghazali berasal dari pedesaan kota Khurasan, Irak. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk memuaskan rasa hausnya akan ilmu pengetahuan. Dibekali dengan nilai-nilai Islam yang telah ditanamkan dalam dirinya sejak kecil, Imam Al-Ghazali tumbuh berkembang hingga menjadi ulama, filsuf, ekonom, dan yuris yang dikagumi oleh banyak orang pada saat itu. Kemudian meskipun beliau memiliki kelebihan dalam bidang keilmuan, terdapat pula sesuatu hal yang mengakibatkan beberapa ulama tidak sepemikiran dengan beliau. Salah satunya diceritakan bahwa Imam Al-Ghazali menyanggah pemikiran filsafat Aristotelian dalam kitab Tahafut Al-Falasifah yang terkhusus pada teori metafisika, seringkali menjadi alasan bagi reinkarnasi pemikiran dalam dunia Islam, karena walaupun kritikan tersebut terbatas pada teori metafisika, akan tetapi sering digeneralisir sebagai kritikan terhadap seluruh kajian filsafat. Ya, demikian penjelasan dari pemikiran filsafat yang Al-Ghazali. Bila ada salah kata atau salah sebut, mohon dimaafkan. Wajar karena saya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.